Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 221 hingga 222, kegiatan 4. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 4. Menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sisi sudut-sudut. Sediakan alat sebagai berikut: selembar kertas, penggaris, gunting, busur. Lakukan kegiatan berikut ini. 1. Gambarlah segitiga ABC dan segitiga DEF dengan besar sudut A sama dengan besar sudut D, besar sudut C sama dengan besar sudut F, dan AB sama dengan DE pada selembar kertas dengan langkah sebagai berikut. Lihat gambar. Oke, kita lihat dulu gambarnya ya. Ini dia. Di sini gambarnya ada segitiga yang biru, di atasnya sini ada segitiga yang kuning. Nah, untuk menggambar seperti ini, kita ikuti langkah-langkahnya mulai dari yang A sampai yang G, kemudian nanti dilanjutkan nomor 2 di halaman berikutnya ya, Dek ya. Oke ya, kita siap menggambar seperti ini. Sekarang langsung ke langkah yang A. Gambarlah garis K sembarang pada selembar kertas. Garis K itu yang mana? Garis K itu yang ini. Jadi kita gambar sebuah garis tapi agak miring ya. Garis lurus tapi agak miring di selembar kertas. Oke, siapkan. Ini dia. Kemudian ambil penggarismu. Nah, bikin garis K yang agak miring. Semirip mungkin dengan yang contohnya tadi. Seperti ini boleh. Kemudian dikasih nama garis K. Oke, berikutnya langkah yang B, buatlah garis R yang memotong garis K di titik A. Baik, garis R itu pada gambar itu yang ini, Dek. Ini garis R ya. Nah, titik A-nya itu di sini. Berarti kita bikin kayak gitu. Nih ya, ini tadi kan garis K. Nah, berarti yang di sini adalah titik A. Terus kita buat garis R-nya dari titik A ke kanan. Nah, gini. Oke, kemudian kasih panah, terus dikasih nama garisnya, yaitu R. Sudah ya. Lanjut, sekarang yang C, buatlah garis S yang memotong garis K di titik D dan sejajar dengan garis R. Satu persatu. Lihat dulu garis S. Garis S itu yang di sini. Kemudian garis S ini harus memotong garis K yang tadi di titik D. Titik D-nya di sini. Dan syaratnya harus sejajar dengan garis R. Yang harus sejajar dengan garis R itu yang apa? Garis S-nya ini nanti. Jadi cara membuatnya itu kayak gini, Dek. Kak Sari ajarin ya. Ambil penggarismu. Nah, kalau punyanya Kak Sari penggarisnya kayak gini. Kemudian letakkan penggarismu itu sesuai ukuran penggaris masing-masing aja. Makin besar penggarismu makin bagus loh ya. Nah, sekarang karena kita disuruh bikinnya itu sejajar. Nah, kita bikin sejajar dengan penggarisnya kita ini aja. Nah, gini. Ini pasti garis R-nya ini nanti sudah sejajar dengan garis S. Atau garis S-nya ini sudah sejajar dengan garis R. Asalkan kita membuatnya pakai trik seperti Kak Sari tadi. Jadi ini lebarnya itu sama persis dengan lebar penggaris kita. Kayak gini. Kan awalnya tadi yang bawah ini ya, Dek ya. Set. Nah, sekarang gambar lagi yang atasnya. Oke, kemudian di sini titik apa? D. Oke, kan? Sudah ya. Itu untuk langkah yang C. Kita sudah membuat garis S yang memotong garis K di titik D dan sejajar dengan garis R. Sudah beres. Ini langkah C. Jadinya kayak gitu. Oke, berikutnya langkah D. Pada garis R itu yang ini tadi, buatlah segmen garis AB. Garis AB itu dari titik A ke titik B. Ini panjangnya bebas, terserah. Pokoknya pada garis S buatlah segmen garis DE, ini juga panjangnya bebas. Nah, tapi ada syaratnya dengan DE sama dengan AB. Jadi panjangnya DE ini nanti harus sama dengan panjangnya AB. Kalau gitu kita bikin dulu aja panjang AB ya, panjang segmen garis AB. Tentukan aja bebas mau berapa sentimeter.
Oke, kalau mau samaan dengan Kak Sari mau bikinnya katakanlah 4 cm aja. Nih di sini ya, 4 cm nih ya, kelihatan kan? Nih kasih nama, ini tadi titik A berarti di sini titik B. Nah, sekarang ukur lagi dari titik D juga 4 cm. Nih ya, Dek ya. Tuh, 4 cm. Kasih nama sebagai titik E ya. Oke. Segmen garis AB panjangnya sama dengan segmen garis DE. Kasih tanda sama panjang. Kalau di contoh buku tadi kan ada 3 thread gitu ya. Kita ikutin. Nih, thread. Sudah. Oke. Langkah berikutnya yang E. Dari titik B, buatlah garis P. Garis P itu nanti yang ini. Nah, yang memotong garis K. Jadi dari titik B ini bikin garis panjang sampai dia memotong garis K. Garis K tadi kan yang ini ya. Jadi panjangin seret gitu. Nanti kita bikin ya. Perpotongan antara garis P dan garis K beri nama titik C. Nah, ini nanti titik C. Oke, kita buat ya. Nih, ambil penggaris lagi. Penggarisnya letakkan di titik B. Kayak gini boleh. Nah, kemudian memotong garis K. Terus ya, seret gitu. Udah. Nah, ini kasih tanda, kemudian di sini kasih titiknya sebagai titik C. Nah, ini nama garisnya apa tadi? Ini dia ya, garis P. Oke, kita kasih nama juga, garis P. Dah ya. Nah, sekarang untuk langkah yang F, dari titik E, buatlah garis Q yang memotong garis K di titik F. Berarti ini ya, dari titik E, bikin garis Q yang memotong garis K. Jadi mirip kayak pembuatan garis P ini tadi. Tapi ini dari titik E. Nah, ada syaratnya ya, dan sejajar dengan garis P. Apa yang sejajar dengan garis P? Yaitu garis Q-nya. Jadi garis Q dengan garis P ini harus sejajar. Triknya lagi kayak gini deh. Ambil gambar kita tadi, kemudian ambil penggaris punya kalian ya. Nah, penggarisnya ini bagian sebelah sini letakkan sejajar atau berhimpit dengan garis P tadi. Nih ya, harus benar-benar berhimpit. Nah, kan sudah kan, ini kan garis P. Nah, sekarang gambar di sini bagian satunya lagi tapi tipis aja, tipis aja. Kalau kita angkat, seret, ternyata garis ini tidak melalui titik E di sini. Kalau gitu bikin sekarang yang melalui titik E, tapi yang kemiringannya itu persis sama dengan garis tipis tadi. Maksudnya kemiringannya sama itu nggak boleh gini. Nah, kalau gini kan berarti nggak sama nih kemiringannya nanti kalau kita gambar. Atau malah begini. Nah, ya, nggak sama. Harus yang kemiringannya sama. Jadi benar-benar harus sejajar dengan garis tipis yang barusan kita gambar tadi. Oke, nih kira-kira sudah sama ya. Nah, ini dari titik E, bablasin ke sana. Nah, gitu. Kemudian dikasih panah, terus ini kasih nama garisnya itu garis Q. Nah, garis yang tipis tadi kita hapus aja. Ini sebagai garis pertolongan. Ucapkan terima kasih ya karena sudah menolong. Oke. Nah, kalau ada garis-garis lain yang terhapus, ditebelin lagi. Itulah enaknya mengerjakan matematika menggunakan apa? Pensil ya. Kak Sari selalu sarankan kalau kalian mengerjakan matematika pakai pensil. Bukan karena nggak punya pulpen, tapi karena kalau pensil itu mudah dikoreksi. Oke, ini boleh ditebelin. Nah, gitu. Sudah ya. Jadi, ini garis Q, dia dari titik E dan memotong garis K. Dan garis Q ini sejajar dengan garis P. Bener ya nama garisnya Q ya? Coba kita cek. Bener nih, Q. Nih ya, Q. Oke, udah ya. Itu langkah F. Nah, sekarang langkah G. Apakah pasti besar sudut A sama dengan besar sudut D dan besar sudut C sama dengan besar sudut F? Jelaskan. Nah, kalau mau tahu pasti atau enggaknya, ya udah kita ukur aja sudut-sudut yang dikatakan di sini. Yang pertama besar sudut A berapa? Nanti ukur lagi besar sudut D. Sama enggak nanti ukurannya? Sudut A itu yang ini ditandain. Sudut D itu yang di sini ya. Kita mengukurnya yang punya kita, gambar punya kita. Menggunakan apa mengukurnya? Menggunakan busur derajat.
Ini busurnya Kak Sari ya, Dek ya. Nah, coba kita ukur. Yang pertama untuk sudut A dulu. Caranya, letakkan pusat busur kita ini di titik A. Sudah. Kemudian pastikan garis pada busur yang ada angka nolnya ini berhimpit dengan garis AB. Oke, seperti ini. Kalau sudah berhimpit, sekarang lihat nolnya itu yang berwarna hitam. Berarti kita lihat nanti garis A C, ya ini garis AC, kelihatan ya ini huruf C-nya Kak Sari. Ini nanti menunjuknya di angka berapa. Nah, pilih yang hitam, jangan yang merah, karena nolnya tadi berwarna hitam. Ternyata garis AC lurusnya ini adalah di angka 80 ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Yang ini kan kalau diluruskan dari nolnya ya. Oke, sehingga kesimpulannya besar sudut A di sini adalah 80 derajat. Oke, ini kalau mau kita tandain boleh 80 derajat. Nah, sekarang kita ukur lagi untuk sudut D, sudut yang ini. Caranya sama, letakkan pusat busur kita sekarang di titik D. Dijaga supaya tidak geser. Nah, yang garis ada nolnya pada busur ini harus lurus dengan garis DE. Oke, kalau sudah lurus gini ya, DE ini kan huruf E-nya, ini kan 0 ya, nolnya warna hitam. Nah, sekarang coba tarik garis D. F, ini tadi ada huruf F-nya ya, Dek ya. Belum kita kasih huruf ya. Nah, nih sekalian. Oke. Nah, ya, yang ada garis DF-nya itu kita baca berapa derajat. Sini, Kak Sari ulang. Tuh ya. Nih DE ini tadi, nih huruf E-nya. Nah, ada nolnya kan. Nah, sekarang kita baca ke sini DF ya. Ini kalau diluruskan tuh di angka berapa, Dek? Di angka 80 juga. Ini tadi nolnya warna hitam, berarti angkanya juga cari yang warna hitam, jangan yang warna merah. Ternyata sama ya, 80 juga. Berarti intinya besar sudut di sini adalah 80 derajat. Sama nggak dengan sudut A tadi? Sama ya, sama-sama 80 derajat. Nah, terus yang mana lagi? Dan besar sudut C apakah sama dengan besar sudut F? Oke. Sudut C. Sudut C itu yang ini, yang di sini, dengan sudut F itu yang di sini. Apakah besarnya sama? Apakah pasti sama? Ya udah, kita ukur aja menggunakan busur ya. Siap, letakkan pusat busur kita. Yang pertama ini di titik C, seperti ini. Kemudian garis pada busur kita yang ada nolnya ini harus berhimpit dengan garis CA. Oke, jadi digeser-geser aja sampai mereka berhimpit. Berhimpit itu berarti dua garis tersebut sama ya. Nah, kayak gitu. Kalau udah, perhatikan jangan sampai goyang lagi. Nih, udah ya. Nah, oke. Terus sekarang kita baca C ke B. Jadi ruas garis CB ini yang kita ikutin. Nah, yang dibaca yang mana? Antara 70, 60 atau antara 110 dan 120? Lihat, tadi nolnya yang berwarna apa? Berwarna hitam. Berarti garis CB ini kita baca yang berwarna hitam juga. Bacanya biar nggak bingung gini deh. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti ini 60 lebih tapi nggak nyampe 70. 60-nya pun sudah lebih dari 65 karena 65 itu ini nih garis yang panjang di antara 60 dan 70 itu 65. Berarti berapa ini? Coba kita lihat, dia lewatnya 2. Ya, lewatnya 2. Berarti 65 terus 66 67. Oke, sehingga besar sudut C di sini adalah 67 derajat. Kita tulis. Oke, sekarang untuk sudut F. Caranya, langkahnya sama. Letakkan pusat busur kita di titik F. Kemudian yang garis ada nolnya ini harus berhimpit dengan garis FD. Kalau sudah, oke, dijaga tetap ya. Nah, sekarang lihat ruas garis FE. Oke,
E. Kelihatan ya, ini huruf E-nya Kak Sari. Nah, ini F, E. Nah, berapa derajat? Lihat lagi, ini nolnya hitam. Berarti 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Enggak sampai 70. Tetapi 60-nya sudah lewat dari 65. Nah, lewat berapa langkah? Lewat 2 langkah, Dek. Berarti setelah 65, 66, 67. Otomatis kita tulis 67 derajat. Jadi sama ya, sudut C dengan sudut F ternyata besarnya sama. Oke, terus ini kan kita disuruh menjelaskan sebenarnya untuk yang langkah G itu apakah pasti ya besar sudut A sama dengan besar sudut D? Nih, apakah pasti juga besar sudut C itu sama dengan besar sudut F? Ini yang C-nya. Pasti apa enggak sih? Jawabannya adalah ya, pasti. Meskipun besar sudut pada gambar kalian masing-masing ini nanti enggak sama dengan Kak Sari, tapi pasti sama. Sudut A besarnya pasti sama dengan sudut D, sudut C pasti sama besarnya dengan sudut F. Kalau langkah-langkah kalian dalam menggambar sudah benar. Nah, kenapa kok bisa pasti, Kak? Karena sudut A ini adalah sudut sehadap dengan sudut D. Kenapa sudut sehadap? Karena dia terbuat dari garis K dan garis R serta garis S. Garis K-nya satu macam garis. Garis R dan garis S-nya ini garis yang sejajar. Pastilah ini sudut yang sehadap. Dan kita tahu teorinya kan, sudut yang sehadap besarnya pasti sama. Demikian juga dengan sudut C dan sudut F. Ini juga sudut sehadap. Nah, kenapa? Karena sudut C dan sudut F ini dibuat dari garis yang yang pertama garis K tentu saja, terus garis P dan garis Q. Di mana garis P dan garis Q tadi sudah kita pastikan sejajar, sehingga pastilah sudut C dan sudut F ini besarnya akan selalu sama. Lagi-lagi catatannya kalau cara kalian menggambarnya sudah tepat. Tapi kalau menggambarnya belum tepat, misal sudut P ini garis P ini ternyata enggak sejajar dengan garis Q, ya otomatis besar sudut C nanti akan berbeda dengan besar sudut F-nya. Kalaupun kalian hitung besarnya menggunakan busur akan terlihat ya. Oke, jadi gambarnya harus diperhatikan, langkah-langkahnya terutama yang harus diperhatikan. Terus ada trik-triknya dari Kak Sari tadi juga ya, Dek ya. Diikutin aja. Oke, intinya yang G ini sudah ya jelaskannya tadi. Kenapa? Alasannya kalau mau ditulis boleh kayak gini. Untuk yang G saja ya, Kak Sari bantu tuliskan di sini. Besar sudut A pasti sama dengan besar besar itu M ya. Pasti sama dengan besar sudut D. Alasannya ini karena sudut A dan sudut D adalah sudut sehadap. Nah, teorinya kan kita sudah tahu bahwa sudut sehadap itu besarnya pasti sama. Terus satu lagi, besar sudut C pasti sama dengan besar sudut F ya. Karena alasannya sama sih, Dek. Sudut C dan sudut F adalah sudut sehadap. Dah gitu ya untuk poin yang G. Nah, ini semua langkah-langkahnya itu masih termasuk langkah yang nomor 1 aja. Jadi A sampai G ini untuk menggambar secara sempurna seperti gambar sebelah sini ya. Dan kita pun sudah menggambarnya dengan sempurna. Oke, apakah udah selesai? Belum, masih ada halaman 222. Kita lihat ya, ini dia.
Nah, ini di halaman 222-nya, ternyata nomor 1 tadi masih ada lanjutan langkah berikutnya. Setelah G tadi, ini ada H. Tetapi H ini semacam pengumuman saja ya. Terbentuk segitiga ABC dan segitiga DEF dengan AB sama dengan DE. Maksudnya panjang ruas garis AB sama dengan panjang ruas garis DE. Kemudian besar sudut A sama dengan besar sudut D. Dan besar sudut C sama dengan besar sudut F. Masuk kriteria sisi sudut-sudut. Oke, kalau kita lihat di gambarnya ya, segitiga ABC itu yang ini, Dek. Titik A ke B ke C kembali lagi ke A. Terus segitiga DEF itu yang atas ini. Dari titik D ke E ke F kembali lagi ke D. Di mana AB sama dengan DE. Kita tadi udah ngukur ya. AB tadi kita tetapkan sebagai 4 cm ya. DE juga 4 cm. Oke. Besar sudut A sama dengan besar sudut D. Ini kita udah ukur besar sudut A 80 derajat, besar sudut D juga 80 derajat, berarti sama. Sip. Terus besar sudut C sama dengan besar sudut F. Besar sudut C tadi punya kita 67 derajat, besar sudut F juga 67 derajat, berarti benar sama. Nah, ini masuk kriteria kekongruenan segitiganya sebagai sisi sudut-sudut. Kak Sari tunjukkan sisinya itu yang ini, sisi dengan sisi, kemudian sudut dengan sudut, satu lagi sudut dengan sudut, ya. Nah, itu berarti yang ke-1 beres. Sekarang lanjutannya yang kedua. Guntinglah segitiga DEF dan tumpukkan di atas segitiga ABC. Apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Jelaskan. Jadi yang kita gunting itu gambar punya kita masing-masing nih. Yang digunting DEF ini. Kemudian nanti ditumpuk ke sini. Apakah kedua segitiga ini nanti kongruen? Itu ditentukan dari hasil kita menumpuk kedua segitiga ini. Kalau dia ditumpuk ternyata menutup dengan sempurna, berarti ya kedua segitiga ini kongruen. Tapi nanti kalau ternyata menutupnya enggak sempurna, ada lebih-lebihan di sana sini, berarti tidak kongruen. Nah, yang diharapkan di kegiatan 4 ini, segitiga DEF-nya kongruen dengan segitiga ABC. Jadi mudah-mudahan hasil tumpukan kita nanti menutup dengan sempurna. Ya, Dek ya. Nah, sekarang Kak Sari mau gunting sendiri dulu segitiga DEF. Tara, ini sudah Kak Sari gunting nih, Dek. Nah, jadi segitiga DEF ini sudah bisa aku lepas tuh ya. Dilepas dari bingkainya. Nah, sekarang segitiga DEF ini coba kita tumpuk ke segitiga ABC di bawahnya ini. Apakah nanti menutup dengan sempurna? Jeng jeng jeng. Oke. Nah, ternyata sempurna apa enggak? Sempurna ya. Jadi semua ukuran sisi-sisinya, yang sisi kiri sama persis, yang sisi bawah sama persis, yang sisi sini juga sama persis tuh. Asalkan dia pas banget tuh ya. Tuh, nggak gerak-gerak maksudnya pas itu. Terus sudutnya juga nih, sudut A ini sama ya 80 derajat. Ini tadi 80 derajat adalah punyanya sudut D kan. Terus sudut C ini sama persis besarnya ya 67 derajat tuh. Kalau dilihat bawahnya juga pasti ada angka 67 derajat tuh kan. Tuh. Sekarang sudut B meskipun kita belum tahu sudutnya tapi pasti sama besarnya. Kenapa? Karena kan menutupnya tuh dengan sempurna. Ya. Oke ya, jadi kita siap jawab ya untuk pertanyaan yang nomor 2 ini. Apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Jelaskan. Ini jawabannya. Ini deh versi kalimatnya Kak Sari ya untuk nomor 2. Segitiga DEF kongruen dengan segitiga ABC. Karena ketika keduanya ditumpuk ternyata mampu menutup dengan sempurna. Jadi memang langkah nomor 2 ini penekanannya melihat apakah dua segitiga tersebut kongruen dengan cara ditumpuk ya. Jadi kita belum membicarakan tentang besar sudut-sudut yang bersesuaiannya bagaimana, panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya bagaimana. Nah, makanya di sini kita menekankan jawabannya kongruen ya. Alasannya karena kalau ditumpuk ternyata mampu menutup dengan sempurna. Jadi gitu ya untuk langkah yang nomor 2.
Oke, nah sekali lagi versi gambarmu boleh berbeda dong dengan Kak Sari. Ya, belum tentu kamu pas bikin ini 80 derajat juga, di sini 60 derajat, 67 derajat juga. Belum tentu sama dengan Kak Sari, tetapi pastikan besar sudut A sama dengan besar sudut D, besar sudut C sama dengan besar sudut F, dan satu lagi, panjang ruas garis AB harus sama dengan panjang ruas garis DE. Nanti kalau sudah bikin kayak gitu, kemudian garis P dan garis Q-nya pun sejajar, maka pasti gambar kalian segitiga yang atas itu kalau digunting akan menumpuk dan menutup dengan sempurna pada segitiga bawahnya, yaitu segitiga ABC. Ya, oke, paham ya? Sip, sekarang nomor 2 kita anggap beres, berarti lanjut ke nomor 3. Nomor 3, untuk memastikan jawaban kamu pada nomor 2, ukurlah besar sudut-sudut dan panjang sisi yang lainnya. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Berikan penjelasan. Oke, nggak usah panjang lebar untuk penjelasannya. Ya kita lihat aja, kita ukur ya sudut-sudut yang lain. Nih, besar sudut-sudut yang belum ada ukurannya dan panjang sisi-sisi yang belum ada ukurannya, kita ukur aja. Itu malah lebih meyakinkan daripada kita ngemeng-ngemeng terlalu panjang untuk memberikan penjelasan. Oke, berarti yang perlu kita ukur sudut yang mana? Nih, Kak Sari tempelkan lagi. Sudut A sudah, sudut C sudah, sudut D sudah, sudut F sudah. Berarti yang belum ini ya, sudut B dan sudut E. Untuk panjang sisi, panjang AB, panjang DE sudah. Berarti yang belum panjang AC, panjang DF, panjang BC, dan panjang EF. Nah, karena ini gambarnya Kak Sari udah digunting, maka Kak Sari akan mengukur besar sudutnya itu menggunakan frame-nya ini atau menggunakan bingkai bekas guntingannya Kak Sari ini. Toh ini juga sama persis kok dengan segitiga aslinya. Jadi ya, oke. Kita mau ukur mana dulu nih? Ini aja ya, sudut B dengan sudut E. Kalau mengukur besar sudut, menggunakan busur derajat. Oke, ambil busur derajat kalian, letakkan pusat busurnya yang pertama di titik B. Gini, kemudian pastikan garis pada busur kalian yang ada angka nolnya. Nah, sekarang berarti angka nolnya yang warna merah nih ya, harus sejajar dengan garis BA. Oh, bukan sejajar, maksudnya berhimpit dengan garis BA. Jadi gini-gini, ini pusat busurnya di titik B, terus yang ada nolnya nih digeser sampai dia berhimpit dengan garis BA. Ya, kalau sudah, oke, ditahan. Sebentar, masih geser punya Kak Sari. Oke, nah kalau dirasa sudah ya berhimpit dan pusatnya juga sudah benar di titik B, sekarang tinggal kita baca. Yang dibaca ini dek, garis dari B ke C. B ke C, ini kan kelihatan nih ada garis sendiri nih ya, kan ya. Nah ini dilanjutkan aja terus ternyata dia ada di angka berapa? Lihat, ini nolnya yang warna merah ya, berarti kita lihatnya adalah angka yang warna merah juga. Nah ini bacanya 0, 10, 20, 30 tapi lebih, cuman nggak sampai 35 itu yang panjang ini, tengah-tengah di antara 30 dan 40 ya. Dia 30 sih lebih tapi nggak sampai 35. Nah ini 30 berapa? Lebihnya ternyata 1, 2, 3, berarti 33. Nah maka sudut yang di sini besarnya adalah 33 derajat. Kita tulis 33 derajat. Oke, sekarang untuk sudut yang E, Kak Sari ngukur sudutnya pakai frame-nya ini ya. Caranya sih sama aja. Kita letakkan pusat busur kita sekarang di titik E. Titik E-nya yang bekas digunting tadi. Oke, kemudian tarik garis, maksudnya garis yang ada nolnya pada busur harus lurus dengan garis ED. Digeser-geser sampai lurus, sudah. Nah, kalau sudah, ups, kan kegeser tangan. Nah, ditekan aja, Dek. Sekarang kita baca.
Kita baca ini, garis ini nih. Kelihatan ya? Nih bekas guntingannya tadi. Ini kalau diluruskan ke sana, tuh, menunjuk ke angka berapa? Ternyata ke angka 30 tapi lebih. Lebihnya 1, 2, 3 juga. Berarti 33 juga ya. Derajat satuannya. Ini kita tulis 33 derajat. Dah, jadi sudut B dengan sudut E ternyata sama. Besarnya sama-sama 33 derajat. Oke, sekarang tinggal panjang sisi. Yang kita ukur panjang sisi AC, terus panjang sisi DF. Nanti baru terakhir panjang sisi BC dengan panjang sisi EF. Kalau mengukur panjang sisi, tentu saja menggunakan penggaris biasa. Ya, seperti ini. Untuk panjang ruas garis AC dulu, titik A-nya dari 0 ya. Nah, gini diluruskan sampai ke C-nya itu berapa? Coba kamu lihat deh. Kalau menurut Kasari ini nggak sampai 2,5. Jadi tengah-tengah antara 2 dan 3 ini kan 2,5. Tapi kayaknya dia nggak sampai 2,5 deh. Kelihatan ya. Dia mundur 1 sebelum 2,5. Berarti berapa? 2,4 cm. Kita tulis. Jadi mengukurnya apa adanya ya. Nih 2,4 cm. Kemudian satu lagi ruas garis DF sama nolnya di titik D. Nah, terus kita ukur sampai ke titik F. Tuh deh, ternyata sampai ke titik F juga nggak sampai 2,5 ya. Dia hanya berhenti di sebelum 2,5. Jadi kesimpulannya sama, yaitu 2,4 cm juga. Kalau yang garis AB sama DE sih tadi di awal kan kita udah ya 4 cm. Tuh 0 sampai 4. Ini juga sama ya. Di 0 sampai 4. Sekalian ditulis juga nggak apa-apa. Nah, gini. Terus satu lagi yang perlu kita ukur panjang sisi BC dan EF ya. Untuk BC dulu, boleh nolnya dari C. Boleh. Atau kalau kamu putar penggarismu kayak gini, nolnya di B juga boleh ya. Terserah. Karena ukuran itu mau diukur dari C ke B atau dari B ke C, ya panjangnya itu tetap sama. Oke, berapa ini? Nih ya, ini 0. Terus jangan bergerak. 1, 2, 3, 4. 4-nya lebih tapi nggak sampai 4,5. Hanya 4,3 di penggarisnya Kak Sari. Nih ya, 4,3 cm. Kita tulis. Nah, sekarang panjang EF atau FE sama aja ya. Ruas garis EF. Ini dia. Oke. Dari 0. Nah, ternyata ini 4 ya, berhentinya 1, 2, 3 juga tuh deh ya. Ini 4,3 kita berhenti di sini 4,4, nih 4,5. Bener ya? Jadi berhentinya di 4,3 cm. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sudut A tadi bersesuaian dengan sudut D, besarnya sama-sama 80 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut E, besarnya sama-sama 33 derajat. Dan sudut C bersesuaiannya dengan sudut F, besarnya sama-sama 67 derajat tadi. Nih ya, kalau kalian mau lihat bekasnya tuh masih ada ya, bekas guntingannya tadi 80, 67. Nah, sekarang untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan sisi DE, panjangnya sama-sama 4 cm. Sisi AC bersesuaian dengan sisi DF, panjangnya juga sama ya, yaitu sama-sama 2,4 cm. Terakhir, sisi BC bersesuaian dengan sisi EF, panjangnya juga sama-sama 4,3 cm. Jadi, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dapat dipastikan segitiga ABC dan segitiga DEF ini pastilah kongruen. Oke, coba kita lihat untuk nomor 3 tadi yang perlu dijawab apa aja.
Yang perlu dijawab ternyata simple. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Iya. Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Iya. Berikan penjelasan. Nah, kalau penjelasan itu sebaiknya kita tulis aja masing-masing besar sudut yang bersesuaian dan masing-masing panjang sisi yang bersesuaian. Jadi menuliskannya biar lengkap itu kayak gini deh. Untuk nomor 3 nih ya, sudut-sudut yang bersesuaian, sama besar. Nah, kita sebutkan kita sebutkan semua sudut-sudut yang bersesuaiannya sekalian dengan ukurannya. Jadi, kalau punyanya Kak Sari, ini ya, sudut A bersesuaian dengan sudut D, besar sudutnya 80 derajat. Tulis. Sudut A bersesuaian dengan sudut D. Kemudian besar sudut A sama dengan besar sudut D sama dengan 80 derajat. Punya kamu berapa? Kalau punya kamu bukan 80 derajat ya nggak apa-apa. Asalkan besarnya sama itu pasti sudah benar. Nah, sekarang sebutkan lagi sudut B bersesuaian dengan sudut E. Terus besarnya sama-sama 33 derajat ya. Sini. Sudut B bersesuaian dengan sudut E. Terus besar sudut B sama dengan besar sudut E sama dengan 33 derajat. Satu lagi untuk sudut-sudut yang bersesuaiannya ini. Sudut C bersesuaian dengan sudut F ya. Besar sudutnya sama-sama 67 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut F. Kemudian besar sudut C sama dengan besar sudut F sama dengan 67 derajat. Nah, sekalian pastikan deh bahwa total ketiga sudut ini harus 180 derajat. Kalau bukan 180 derajat salah loh ya. Kenapa? Karena total sudut dalam pada sebuah segitiga itu harus 180 derajat. Nah, kalau punya Kak Sari, coba aku hitung dari bawah sini ya. 67 ditambah 33 itu 100 ya. Pas ya, 100 derajat. 100 derajat ditambah 80 derajat, pas banget 180 derajat. Alhamdulillah, berarti versinya Kak Sari bener. Nah, punya kamu, kalau besar sudutnya nggak samaan dengan Kak Sari, dan kemungkinan besar pasti nggak sama ya, karena proses menggambarnya beda, kamu harus pastikan totalnya juga tetap 180 derajat. Itu nanti pasti dicek loh ya sama gurumu ya. Kalau yang ketahuan besar sudutnya enggak 180 derajat ya, setelah dijumlah pasti dapat nilai jelek alias salah. Nah, tapi kalau yang sudah benar ya, di total ternyata 180 derajat, berarti benar gitu ya. Oke, ini untuk sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, sekarang kita sebutkan juga sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau tadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, nah sekarang sisi-sisi yang bersesuaian, sama apa dek? Kalau sisi itu bukan sama besar ya, tapi sama panjang. Sekalian kita sebutkan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu yang mana dengan yang mana, terus sebutkan juga ukuran panjangnya. Balik lagi ke gambar. Untuk sisi yang bersesuaian, ini sisi AB bersesuaian dengan sisi DE, panjangnya yaitu 4 cm. Tulis. Sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. Kemudian keterangannya di sini
AB sama dengan DE sama dengan 4 cm. Kalau yang ini sih kayaknya kita samaan ya, karena di awal kan kalian pasti juga ikut ukurannya Kak Sari ya. Kita tadi sepakat bikin AB itu ukurannya 4 cm, DE tadi juga 4 cm. Nah, kalau yang sisi berikutnya ini barangkali berbeda. Boleh ya, asalkan tetap sama. Jadi sisi berikutnya yang bersesuaian itu sisi AC dengan sisi DF. Panjangnya harus sama. Kalau punyanya Kak Sari sama-sama 2,4 cm. Sini tulis sisi AC bersesuaian dengan sisi DF, ya kan? Terus kasih ukurannya AC sama dengan DF sama dengan 2,4 cm. Oke, satu lagi sisi-sisi yang bersesuaian, sisi BC bersesuaian dengan sisi EF. Kalau punyanya Kak Sari, panjangnya sama-sama 4,3 cm. Sini tulis sisi BC bersesuaian dengan sisi EF. Nah, BC sama dengan EF sama dengan berapa, Dek? 4,3 cm. Nah, gini. Oke ya. Kalian tulis sesuai hitungan kalian sendiri ya, sesuai dengan gambar yang kalian punya masing-masing. Gak apa-apa berbeda dengan Kak Sari, asalkan proses menggambarnya benar. Nanti pasti panjang AC sama dengan DF. Nggak tahu berapa punya kalian. Panjang BC juga pasti sama dengan EF, yaitu nggak tahu punya kalian berapa. Yang Kak Sari yakin sih panjang AB dengan DE nya kita pasti samaan ya, sama-sama 4 cm. Sudah, ini untuk menjawab yang nomor 3 ya, sepanjang ini untuk lengkapnya ya Dek ya. Oke, ditulis yang benar, ditulis yang tepat, terutama untuk ukuran total sudutnya ini tadi harus diperhatikan. Berarti kalau udah nomor 3 kita anggap beres. Nah, di bawahnya ada bagian ayo kita simpulkan. Mau dikerjakan sekalian nggak? Boleh ya. Toh ini ayo kita simpulkannya masih berhubungan dengan kegiatan di atas, yaitu kegiatan 4 yang baru kita kerjakan tadi. Oke, kita jawab. Ayo kita simpulkan. Dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh? 2 segitiga disebut kongruen jika memenuhi beberapa syarat, yaitu jadi sebenarnya untuk menjawab ini penekanannya ada pada jawaban nomor 3 punyamu tadi, Dek. Jadi, 2 segitiga disebut kongruen jika memenuhi beberapa syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Itu jawabannya. Nih Kak Sari tulis ulang ya, seperti ini. Ini dia deh untuk menjawab, ayo kita simpulkan. Jadi, 2 segitiga disebut kongruen jika memenuhi beberapa syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Udah dijawab seperti ini ya, pasti benar. Oke. Berarti karena kita juga sudah selesai pada bagian ayo kita simpulkan, selesai juga tugas Kak Sari ngebantu kamu ya mengerjakan kegiatan 4 dari halaman 221 sampai 222 tadi. Bahkan bagian ayo kita menalar di bawahnya ini juga sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain deh. Kalau kamu kesulitan mencari linknya, minta aja di kolom komentar ya, nanti Kak Sari carikan linknya. Nah, sekarang untuk gabung di grup. Nah, untuk gabung di grup, tuh grupnya beneran loh Dek. Sudah Kak Sari buat sejak tahun 2019 sampai sekarang. Masih aktif ya. Nah, meskipun kalian sudah kelas 9, semester 2 pula ya kelas 9-nya, tapi masih boleh gabung di grup ya. Selama masih duduk di bangku SMP berarti berhak gabung di grupnya Kak Sari.
Cara gabungnya, chat aja ke 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Tetapi kalau ada pertanyaan seputar kegiatan 4 ini boleh juga ditanyakan di kolom komentar ya. Asalkan pertanyaannya jelas dan sopan, pasti Kak Sari jawab ya. Kalau ada waktu senggang. Tapi kalau belum ada waktu senggang ya nanti-nanti. Tapi biasanya Kak Sari jawab kok ya. Gitu. Namanya juga belajar, harus ada saling imbal baliknya ya. Jadi ada pertanyaan itu artinya kamu sudah di track yang benar ya, sudah hampir paham. Tapi kalau nggak ada pertanyaan gimana Kak? Udah paham kok Kak? Ya nggak apa-apa, bagus ya. Oke, udah gitu aja ya. Nah sekarang Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.